Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai cara patogen menyerang tanaman. Semoga teman-teman semua dapat menyimak video ini dengan baik dan juga dapat menerima dan memahami penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NIM 134190043. Saya Dwi Cahyo Budi Bakti Bumi, NIM 134190048. Saya Muhammad Isya Wibowo, NIM 134190062. Nama saya Aida Feminin Kamalia, NIM 134190075. Kita akan masuk pada pengertian zat pengatur tumbuh. Nah, zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuhan merupakan senyawa organik yang bukan hara. Zat pengatur tumbuh dalam jumlah sedikit dapat memacu, menghambat, dan dapat merubah proses fisiologis tumbuhan. Zat pengatur tumbuh berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, maupun pergerakan taksis tanaman dengan cara memacu, menghambat, ataupun mengubahnya. Zat pengatur tumbuh dalam penyakit tanaman. Zat pengatur tumbuh yang paling penting ialah auksin, giberelin, dan sitokinin. Menurut Agrios, patogen dapat memproduksi hormon yang sama dengan yang dihasilkan tumbuhan dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang dihasilkan tumbuhan tersebut. Ya, yang selanjutnya itu ada auksin. Auksin yang terjadi secara alami dalam tumbuhan adalah IAA. Infeksi oleh patogen seperti jamur, bakteri, virus, dan nematoda umumnya meningkatkan IAA dalam tumbuhan. Meskipun ada juga patogen yang tampaknya menurunkan level hormon pada tumbuhan. Konsentrasi IAA yang tidak normal menyebabkan terganggunya fungsi IAA yang normal pada tumbuhan. Peningkatan konsentrasi IAA dipercaya mendukung perkembangan penyakit layu pada tanaman yang diinfeksi. Bagaimana bisa IAA membuat tanaman sakit? Telah diketahui bahwa IAA meningkatkan plastisitas dinding sel, sehingga komponen-komponen dinding sel seperti pektin, selulosa, dan protein lebih mudah diuraikan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh patogen. Selain itu, sudah diketahui bahwa peningkatan kadar IAA menghambat lignifikasi jaringan, sehingga dinding sel lebih lama terbuka bagi enzim-enzim perusak dinding sel yang dibentuk oleh patogen. IAA meningkatkan permeabilitas sel, sehingga meningkatkan respirasi yang seterusnya dapat meningkatkan transpirasi tumbuhan sakit. Contohnya, hal ini terjadi pada infeksi Plasmodioflora brassicae pada kubis, Agrobacterium tumefaciens pada banyak tumbuhan, Ustilagomaidis pada jagung, dan Fusarium oxysporum cubens pada pisang. Yang kedua yaitu giberelin. Pengaruh dari giberelin dalam berbagai hal serupa dengan efek IAA, dan giberelin dapat mengimbas pada pembentukan IAA. Oleh karena itu, ketidaknormalan konsentrasi giberelin pada tumbuhan juga menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal pada tumbuhan yang diinfeksi. Giberelin sangat memacu pertumbuhan, seperti mempercepat memanjangnya batang dan akar, memacu pembungaan dan pertumbuhan buah. Pemanjangan tersebut mirip dengan yang disebabkan oleh auksin, dan giberelin ternyata juga mengimbas pada pembentukan IAA. Bahkan auksin dan giberelin dapat bekerja secara sinergistik. Rupa-rupanya, giberelin mengaktifkan gen-gen yang sudah tidak aktif lagi. Yang ketiga, sitokinin. Sitokinin adalah pengatur tumbuh yang diperlukan untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel. Ini juga menghambat terpecahnya protein dan asam nukleat. Karena itu, dapat menghambat penuaan dan dapat mengarahkan arus asam amino dan hara lain ke bagian tumbuhan yang mengandung banyak sitokinin. Peran sitokinin dalam penyakit yaitu pembentukan puru bakteri pada berbagai tumbuhan dan sapu setan pada kacang tanah karena jamur atau mikroplasma. Pengaruh antara lain adalah klorosis, terlepasnya daun,
epinasti merangsang pembentukan akar dan pemangkasan buah. Etilen juga meningkatkan permeabilitas membran sel. Beberapa jamur dan bakteri patogen membentuk etilen. Pada buah pisang yang terinfeksi Pseudomonas solanacearum, kadar etilen sebanding dengan menguningnya buah secara prematur, sedangkan pada buah yang sehat tidak terdapat etilen. Etilen juga dihubungkan dengan gejala epinasti daun, dengan gejala layu pada penyakit pembuluh dan rontoknya daun secara prematur pada beberapa tipe penyakit tumbuhan. Selanjutnya, peran polisakarida dalam patogen. Peran utama polisakarida tampak pada penyakit layu dengan patogen menginvasi jaringan pembuluh tumbuhan. Pada penyakit layu, polisakarida yang dilepas patogen pada silem mungkin dapat menyebabkan penyumbatan sehingga menimbulkan layu. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung bertanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.